Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ibu mengingatkan agar tetap stay at home, menjaga jarak dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari pandemi yang ada pada saat ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa efektif dan juga bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada matriks. Untuk lebih memahami apa saja atau apa itu operasi aljabar pada matriks, silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi aljabar pada matriks. Nah, adapun kompetensi dasarnya ini sama seperti minggu sebelumnya, yaitu minggu kemarin, yaitu bisa kalian baca di layar yang tertera ya. Nah, untuk IPK-nya atau indeks pencapaian kompetensinya ada menjelaskan operasi dan sifat-sifat matriks. Jadi ketika kalian mampu menjelaskan operasi dan sifat-sifat matriks, tandanya kompetensi dasar yang kita tuju itu telah tercapai. Seperti itu. Nah, untuk tujuannya, peserta didik mampu mengevaluasi konsep operasi pada matriks, menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep matriks dan operasinya. Nah, sekarang kita masuk ke konten apa aja atau apa aja sih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini untuk operasi aljabar pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian dengan skalar, yang keempat ada perkalian matriks dengan matriks. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu operasi penjumlahan pada matriks. Nah, operasi penjumlahan pada matriks ini didefinisikan dengan jika matriks A yang memiliki elemen AIJ dan matriks B yang memiliki elemen BIJ merupakan dua buah matriks yang berordo M kali N, maka matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C, di mana elemen dari matriks C ini merupakan penjumlahan dari elemen AIJ ditambah BIJ. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu ketika kedua matriks ini merupakan dua buah matriks yang berordo M kali N. Artinya dua buah matriks ini memiliki ordo yang sama. Misalkan ordo untuk matriks A itu 3 kali 2. Berarti ordo untuk matriks B pun 3 kali 2. Baru dia bisa dijumlahkan. Seperti itu. Agar lebih mudahnya kita lihat contoh agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini diketahui matriks A dengan elemen tertera pada layar dan matriks C tentukanlah A ditambah C. Berarti langkah pertama yang harus kita lihat itu adalah ordo dari kedua matriks ini. Nah, kita lihat ordo dari matriks A itu 2 kali 3. Kenapa? Karena kita lihat di sini dia terdiri dari 2 buah baris dan 3 kolom. Artinya dia memiliki ordo 2 kali 3. Dan untuk matriks B ini dia juga memiliki ordo 2 kali 3. Dia terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Artinya, matriks A dan matriks C ini bisa kita jumlahkan. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat untuk elemen pada yang pertama itu baris pertama, kolom pertama. Ingat ya, pada operasi penjumlahan matriks ini, kita harus memperhatikan letak dari setiap elemennya atau posisi dari setiap elemennya. Menjumlahkannya itu elemen yang seletak. Nah, misalkan kita ambil pada baris pertama dan kolom pertama. Artinya, ketika kita ambil baris pertama, kolom pertama matriks A, kita tinjau pula baris pertama, kolom pertama pada matriks B, lalu dijumlahkan. Nah, seperti ini ya. Di sini kita lihat, berarti 2 ditambahkan dengan 0. Nah, untuk negatif 3 berarti ditambahkan dengan negatif 3, karena ada pada baris pertama dan kolom kedua. Seperti itu. Sama seperti yang ini selanjutnya juga, sehingga diperoleh hasilnya itu 2, negatif 6, 5, 3, 5, dan 4. Nah, sekarang ada soal lain nih, yaitu bagaimana jika A ditambah dengan matriks C ditranspozkan atau C transpos. Hal yang pertama harus kita tinjau adalah kita tulis ulang matriks dari A dan matriks dari C transpos. Lalu kita lihat ordo dari kedua matriks tersebut. Kita tinjau bahwa untuk ordo dari matriks A itu, kita lihat ordonya itu 2 kali 3. Sedangkan untuk matriks C itu ordonya 3 kali 2. Bisa kita lihat 3 baris dan 2 kolom. Nah, kedua matriks ini tidak bisa
memenuhi definisi dari penjumlahan operasi matriks. Kenapa? Kita lihat ya, untuk baris pertama dan kolom pertama, keduanya itu ada untuk matriks A maupun matriks C transpos. Tapi kita lihat, untuk baris pertama kolom ketiga di matriks A, apakah dia memiliki pasangan baris pertama kolom ketiga di matriks C? Tidak kan? Berarti bagaimana cara menjumlahkannya jika dia tidak memiliki pasangan di matriks C transposnya? Maka dari itu, untuk matriks penjumlahan itu dia harus memiliki ordo yang sama. Paham ya? Nah, ini artinya dia tidak bisa dijumlahkan karena ordonya itu tidak sama, seperti itu. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari penjumlahan pada operasi penjumlahan ini di matriks ya. Nah, kita lihat bahwa matriks A ditambah dengan matriks 0 itu sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Bu, kenapa sih ini terjadi? Nah, kita bayangkan aja. Misalkan ada sebuah bilangan, misalkan kita ambil 2 ditambahkan dengan 0. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 kan? Baik 2 ditambah 0 maupun 0 ditambah 2, hasilnya akan tetap sama, yaitu 2. Nah, penjumlahan pada matriks ini pun sama. Kenapa? Karena matriks 0. Matriks 0 itu memiliki elemen semuanya 0. Jadi ketika matriks A ditambahkan dengan matriks 0, maka hasilnya pun akan matriks A. Sama seperti operasi aljabar pada umumnya. Nah, pada operasi penjumlahan ini juga, dia memiliki sifat asosiatif dan memiliki sifat komutatif. Kalau kalian penasaran, bisa kalian buktikan sendiri ya. Sekarang kita masuk pada operasi yang kedua, yaitu lawan dari suatu matriks. Nah, definisinya jika matriks A yang memiliki elemen AIJ dan matriks B yang memiliki elemen BIJ berordo sama, sedemikian sehingga A ditambah B sama dengan matriks 0 atau sama dengan B ditambah A. Nah, maka A ini disebut lawan dari B dengan A sama dengan negatif B dan B sama dengan negatif A. Bingung? Kalau misalkan bingung, kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah. Nah, contohnya, tunjukkan bahwa matriks A dan matriks B adalah dua buah matriks yang saling berlawanan. Kita perlu catat ya di sini bahwa kedua matriks dikatakan berlawanan apabila ketika kedua matriks tersebut dijumlahkan menghasilkan matriks 0. Ini bisa kita lihat sebelah sini. A ditambah B sama dengan matriks 0 sama dengan B ditambah A. Berarti kita sekarang operasikan untuk penjumlahannya atau kita jumlahkan. Kita tulis ulang A ditambah B, lalu kita substitusikan matriksnya ini. Maka kita lihat untuk baris pertama kolom pertama ya. Negatif 3 ditambah 3 berarti dia menghasilkan 0 hasilnya. 7 ditambah negatif 7, 0. 9 ditambah negatif 9, 0. 10 ditambah negatif 10 juga 0. Berarti menghasilkan matriks 0. Lalu kita tinjau untuk B ditambah A ini. Ketika dioperasikan, hasilnya juga merupakan matriks 0. Ini artinya membuktikan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A menghasilkan matriks 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ini tuh sudah menunjukkan kedua matriks itu saling berlawanan. Bisa kita simpulkan A sama dengan negatif B atau B sama dengan negatif A, seperti itu ya. Nah, lawan dari suatu matriks ini merupakan dasar untuk operasi pengurangan. Kita lihat operasi pengurangan biar tahu kenapa sih ibu bilang bahwa ini tuh dasar untuk pengurangannya, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga tuh ada pengurangan matriks. Definisinya, jika matriks A dengan elemen AIJ dan matriks B dengan elemen BIJ merupakan dua buah matriks yang berordo M kali N, artinya kedua matriks ini memiliki ordo yang sama ya. Maka A dikurangi B sama dengan A ditambah inverse dari B atau lawan dari matriks B yang tadi ya. Sama dengan C, di mana elemen dari matriks C ini merupakan hasil pengurangan dari A dikurangi B atau penjumlahan dari A ditambah dengan lawan dari B. Nah, paham ya? Kenapa tadi ibu bilang bahwa lawan dari suatu matriks itu merupakan dasar dari pengurangan? Karena operasi pengurangan itu pada dasarnya merupakan penjumlahan antara suatu bilangan dengan lawan dari bilangan yang ingin dijumlahkan.
Atau kalau mudahnya di sini A ditambah negatif B atau inverse dari B atau lawan dari matriks B. Paham ya? Lalu ada operasi yang keempat itu perkalian matriks dengan skalar. Nah, definisinya misalkan K elemen bilangan real dan matriks A itu memiliki elemen Aij adalah suatu matriks berordo M kali N. Hasilnya, K dikali matriks A sama dengan K dikali setiap elemen dari matriks A. Nah, artinya yang memiliki ordo atau suatu matriks itu matriks A, sedangkan K itu suatu bilangan elemen real itu seperti 2, 3, 5 dikalikan dengan suatu matriks. Maka akan menghasilkan setiap elemen dari matriks itu dikalikan dengan bilangan skalar tersebut. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk mempermudah ya. Contohnya, jika matriks D dengan elemen tertera pada layar dan matriks E tertera pada layar, maka tentukan 4E dikurangi 2D. Nah, hal yang perlu dibiasakan di sini, tuliskan terlebih dahulu soalnya. Di sini soalnya 4E dikurangi 2D. Nah, kalian tuliskan terlebih dahulu agar nanti tidak terjadi kesalahan seperti kurang negatifnya atau yang lain. Karena ibu periksa tugas kalian sebelumnya itu kurang tepat saat mengalihkan bilangan negatif atau yang lainnya gitu ya. Jadi biasakan terlebih dahulu, tuliskan soalnya, lalu kita substitusikan matriksnya. Nah, seperti ini. 4E di sini. 4, matriks E-nya kita substitusikan. 2, 4, 6, 4, 8, 1. Dikurangi 2 kali matriks D, substitusikan matriks D-nya. Lalu kita lihat, nah di sini kita tidak bisa langsung mengurangi. Kenapa? Karena di sini diperlukan konsep perkalian matriks dengan skala terlebih dahulu, baru kita bisa mengurangi kedua matriks tersebut. Nah, sekarang kita lihat cara untuk mengalihkan bilangan skalar terhadap matriksnya. Nah, kita tinjau untuk yang pertama 4 kali matriks E. Berarti di sini 4 dikalikan setiap dengan elemen dari matriks E-nya. Berarti 4 dikali 2, 8, 4 dikali 4, 16, 4 dikali 6, 2, 4, dan seterusnya. Sama halnya dengan 2 dikali D. 2 kali D pun sama. 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 5, 10, sama seperti matriks sebelumnya. Nah, itu untuk perkalian matriks dengan skalar. Nah, ketika sudah diuraikan seperti ini, berarti kita tinjau apakah kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Ordonya bisa kita lihat sama, berarti bisa kita langsung lakukan pengurangan seperti penjumlahan tadi pada dasarnya ya. Dia mengurangkan elemen yang seletak. Misalkan kita ambil pada baris pertama dan kolom pertama yaitu 8. Berarti kita tinjau juga baris pertama, kolom pertama pada matriks D yaitu 2. Berarti 8 dikurangi 2, hasilnya 6. Yang lainnya pun sama. Sehingga diperoleh hasil pengurangannya itu 6, 12, 14, 12, 26, dan 8. Jadi intinya untuk penjumlahan dan pengurangan ini, kalian harus melihat elemen yang seletak pada kedua matriksnya. Seperti itu ya. Perlu diperhatikan juga untuk ordonya. Kalau misalkan kedua ordonya itu tidak sama, berarti dia tidak bisa dilakukan operasi pengurangan seperti itu. Nah, sekarang perkalian matriks dengan matriks. Untuk perkalian matriks dengan matriks ada sebuah syarat nih. Syaratnya itu ketika ketika matriks A dikalikan dengan matriks C. Nah, untuk kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B. Nih bisa kita lihat di layar ya. A dikali B sama dengan C. Kita ambil contoh aja ya biar gampang. Untuk matriks A itu ordonya 3 kali 3 dan matriks B itu ordonya 3 kali 1. Nah, yang harus disama tuh ini kolom dari matriks A dan baris pada matriks B. Kalau istilahnya itu dia bisa saling mengeliminasi lah gitu ya. Maka akan dihasilkan matriks C itu dengan ordo 3 kali 1. 3-nya itu di mana? Diambil dari baris matriks A dan satunya itu diambil dari kolom matriks B, kayak gitu ya. Nah, dengan hasil perkaliannya itu, setiap elemennya merupakan perkalian antara A, I1 dikali B, I, J, dan seterusnya. Kita lihat contoh aja deh biar gampang ya. Nah, diketahui matriks A
dan matriks B, tentukan AB dan BA. Nah, kita tinjau ya. Biasakan terlebih dahulu kalau misalnya kita ambil AB, berarti kita tulis dulu AB baru substitusikan matriksnya. Nah, sekarang kita tinjau karena ada syarat ordo, kita tinjau dulu. Matriks A itu ordonya berapa? Ordonya 2 kali 2. Dan matriks B itu ordonya 2 kali 1. Nah, lihat nih, ini di sebelah sini. 2 dan 2. Berarti dia bisa saling mengeliminasi. Berarti hasilnya 2 kali 1. Boleh dong berarti kalau kita lakukan operasi perkalian matriks dan matriks sudah memenuhi syaratnya kan? Lalu kita tulis ulang dan kita lakukan pengoperasiannya. Nah, perlu dicatat agar lebih mudah, perkaliannya ini kita ambil sebaris kali satu kolom, maka dia akan menjadi baris pertama. Ini baris pertama dengan kolom pertama, maka akan menjadi elemen baris 1 kolom 1 seperti itu. Tapi untuk perkaliannya ini lihat akan menjadi 1, 1, 2 dengan negatif 2, 3 dengan 3, operasi dasarnya penjumlahan. Jadi ini 2 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 3. Nah, yang bawah pun sama, berarti karena dia baris kedua dan kolom pertama, berarti akan menjadi baris kedua kolom pertama untuk elemennya. Kayak gitu, ini berarti negatif 1 dikali negatif 2 ditambah 0 dikali 3. Nah, diperoleh hasil elemennya itu 5 dan 2. Sekarang kita tinjau untuk B kali A. Lihat dulu nih ordonya, apakah sama atau enggak. B kali A, berarti B dulu. B berapa ordonya? B itu ordonya 2 kali 1. Sedangkan A itu ordonya 2 kali 2. Nah, kita lihat nih bahwa yang kolom dari matriks B ini tidak sama dengan baris dari matriks A. Berarti apakah memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat, artinya kedua matriks ini tidak bisa dikalikan. Nah, alasannya itu hampir mirip seperti operasi penjumlahan dan pengurangan tadi. Bisa kalian cari aja ya, biar jadi tantangan untuk kalian juga gitu. Nah, karena ini tidak sama, berarti dia tidak bisa dikalikan. Artinya, AB itu tidak sama dengan BA. Berarti pada perkalian matriks dengan matriks bisa kita simpulkan bahwa tidak berlaku sifat komutatif seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini, AB tidak sama dengan BA. Nah, untuk sifat-sifat lainnya yaitu A dikali identitas sama dengan identitas dikali A sama dengan A. Kenapa? Identitas dari operasi perkalian itu 1 kan? Identitas di sini juga 1, 0, 0, 1. Nah, ketika kita kalikan, itu akan menghasilkan matriks dirinya sendiri. Ibarat kayak 2 dikali 1 sama dengan 2, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, bisa kalian buktikan ya. Di sini juga dia berlaku sifat distributif, terus ada matriks A dikali matriks 0 sama dengan 0. Ini sama seperti operasi aljabar seperti biasa, kayak 2 dikali 0 ya hasilnya 0, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu diketahui matriks A, bisa kalian lihat elemennya. Matriks B, bisa kalian lihat elemennya. Dan sebuah fungsi yang menyatakan 3x dikurangi 2y. Tentukan f AB, ini FAB ya, maksudnya mohon maaf ada sedikit kekurangan gitu ya. Nah, biasakan kata ibu juga, tulis dulu soalnya ya. Di sini karena ada sebuah persamaan, berarti kita tulis dulu persamaan baru soalnya. Nah, kita tulis fxy itu sama dengan 3x dikurangi 2y. Sekarang yang diminta itu FAB. Nah, kita lihat nih di sini. X itu digantikan dengan apa? X itu digantikan dengan A. Dan Y itu digantikan dengan B. Berarti untuk 3X dikurangi 2Y, X-nya pun digantikan dengan A, dan Y-nya pun digantikan dengan B. Setelah itu baru kalian substitusikan tuh matriks A elemennya berapa aja, matriks B elemennya berapa aja, kayak gini. Lalu kita lakukan operasi perkalian skalar dengan matriks. 3 dikali 2, 6, 3 dikali negatif 3, 9, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 4, 12. Yang ini pun sama ya. Sehingga kita bisa langsung lakukan operasi pengurangan. Nah, 6 dikurangi 0, ingat yang seletak, berarti 6 dengan 0, negatif 9 dikurangi 6, 0 dikurangi 10, 12 dikurangi negatif 2. Sehingga hasilnya itu 6, negatif 15, negatif 10, dan 14. Seperti itu. Jadi inti dari soal ini tuh, kalian lihat dulu persamaannya atau fungsi dari pemetaannya itu berarti 3x dikurangi 2y. Dan lihat apa yang ditanyakan. Di sini x itu digantikan dengan A,
dan yaitu digantikan dengan B, itu poin utamanya ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C tertera pada layar. Tentukan A dikali BC dan AB dikali C. Nah, ini merupakan sebuah sifat ya. Nanti kalau misalkan kalian bisa mengerjakan ini, berarti kalian bisa membuktikan sebuah sifat seperti itu. Nah, sekarang kita tunjukkan yang mana dulu nih? Kita tunjukkan A dikali BC dulu deh. Berarti kita substitusikan matriks-matriksnya. Jangan lupa gunakan kurung sebagai pertanda mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, di sini yang dikerjakan itu yang dalam kurungnya BC dulu. Berarti kita kasih tanda dia pakai kurung siku ya, agar membedakan. Berarti kita lakukan pengoperasian tuh yang di dalam kurung siku dulu. Berarti baris ini kali satu kolom, karena ini baris pertama, kolom pertama, maka akan menjadi elemen baris pertama, kolom pertama. Kita lihat, 2 dikali 0, 0. Ditambah 0 dikali 4, 0. 0 tambah 0, 0. Lihat, ini baris pertama dan ini kolom pertama. Maka akan menjadi elemen dari baris pertama, kolom pertama. Selanjutnya kita lihat baris pertama dengan kolom kedua. 2 dikali 2, 4. 0 dikali negatif 1, 0. Berarti hasilnya 4 ya, karena dijumlahkan. Karena ini baris pertama kolom kedua, berarti akan menjadi elemen baris pertama kolom kedua. Nah, lihat 4. Nah, sekarang baris kedua kolom pertama. 3, negatif 3 dikalikan 0, 0. 5 dikali 4, 20. 0 ditambah 20, 20. Karena di sini baris kedua kolom pertama, maka akan menjadi elemen baris kedua kolom pertama. Jadi penempatan 20 itu pada baris kedua kolom pertama. Nah, sekarang kita lihat baris kedua dan kolom kedua. Berarti negatif 3 dikali 2, negatif 6. Ditambah 5 kali negatif 1, negatif 5. Negatif 6 ditambah negatif 5, negatif 11. Tempatkan di mana nih? Tempatkannya, lihat tadi perkalian yang pertama itu baris kedua dan kolom kedua. Berarti penempatan negatif 11 itu pada baris kedua, kolom kedua, seperti itu. Nah, untuk ini pun sama ya. Lalu kita lakukan perkalian antara matriks A ini dengan matriks BC ya. Berarti negatif 1 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 20, 40. 0 ditambah 40, 40. Baris pertama, kolom kedua sekarang. Negatif 1 dikali 4, negatif 4. 2 dikali negatif 11. Negatif 22 ditambah negatif 4, negatif 26. Karena ini ada di baris ke-1 dan kolom kedua, jadi elemen baris ke-1, kolom kedua. Nah, ini lakukan seperti itu ya. Selanjutnya, kita lihat AB dikali C. Di sini yang dalam kurungnya tuh AB. Berarti kita lakukan pengoperasian pada AB atau kalikan dulu matriks A kali matriks B. Nah, di sini diperoleh hasilnya negatif 8, 10, 6, dan 0. Lalu kalikan dengan matriks C sehingga diperoleh 40, negatif 26, 0, dan 12. Nah, kita lihat nih hasil dari A dikali BC itu sama dengan hasil dari AB dikalikan dengan C. Lalu apa yang dapat kita simpulkan? Berarti dapat kita simpulkan A dikali BC itu sama dengan AB dikali C. Artinya berlaku sifat apa? Berlaku sifat asosiatif untuk perkalian matriks dengan matriks. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah tersampaikan. Sekarang silakan kalian isi LKPD dan bahan ajarnya serta kerjakan tugas yang Ibu berikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan di grup bersama-sama ya. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.